Nah kemana? Nggak ada lah. Apa lo Kak Jo itu? Apa lo Kak Jo? Biasalah. Nah, itu baru Jambi lah. Ada terus, ada atau tanpa kita, ada atau tidak pedulinya kita sama Jambi, ya kita bakal hidup terus gitu. Ya, karena kurang panutan juga sih. Kurang panutan. Kurang panutan, dan di tengah-tengah kurang panutan itu role model dari sumber lain tuh bermunculan. Role model dari sumber lain. Iya. Oke. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Bang? Ya. Silakan. Halo, salam kenal. Nama aku Dani. Aku mewakili dari Rumah Tumbuh. Rumah Tumbuh, bukan Rumah Tumbuh. Aku peranku di sana sebagai penulis skenario dan story developer. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bang Dani. Udah sampai mana ujungnya nih, ya kan? Sampai, kalau tadi mendayung harapan, dayungnya sampai ke Hong Kong. Nah, kalau langit tak berujung, ujungnya sampai mana? Sejauh ini sudah sampai bioskop online. Udah sampai bioskop online. Oh iya bener ya. Oh iya, JAF, official selection ya. Official selection dari JAF-nya bukan JAV dong. Bukan. Bukan dong. Jogja Asian Netflix Film Festival. Film festival, tepuk tangan dong. Nah, terus iya nih, ini informasi ya, tadi film yang tadi Mendayung Harapan, terus juga Langit Tak Berujung itu sekarang lagi bisa ditonton di bioskop online ya. Ya, betul. Nama websitenya apa namanya? Bioskop online. Bioskop online. Iya. Itu berbayar ya? Kebetulan iya. Bayar. Iya. Satu film bayarnya Nggak sampai 1 gelas kopi kok, cuma 7.000. 7.000. Jadi mau nonton lagi yang tadi? Mau nonton di bioskop online. Sayang banget. Kakak dari mana sih, cantik-cantik banget? Dari film, ya ampun. Aku takut. Insecure aku. Lihat abang-abangnya getol-getol gitu kan. Oke, thank you ya Vim udah datang. Nah, kita bakal ngobrol nih. Ini kita akan bahas tentang mempertanyakan Jambi dan anak mudanya. Ini yang masuk ya? Iya, tadinya sih harusnya ada slide-nya, tapi nggak apa-apa, kita sharing-sharing. Iya, kita sharing aja nih Bang. Jadi biar lebih asik aja. Nah, jadi sebenarnya apa yang Abang pertanyakan nih pada anak muda Jambi? Ya, kalau asli sebelumnya aku mau nanya juga sih, nggak mesti dijawab sekarang juga, tapi boleh kalau emang mau ya. Kira-kira kenapa sih kita harus peduli sama Jambi? Sama siapa? Ini tanya aku. Iya, ke Amri, ke teman-teman juga gitu, boleh. Langsung. Malah kita yang di ini ya. Ya, kenapa kita harus peduli sama Jambi? Menurut aku ya, menurut aku kenapa kita harus peduli sama Jambi? Satu, karena kita lahir di sini. Dua, karena kita sekolah besar di sini. Ketiga, periuk nasi kita ada di sini. Itu ya, kenapa kita harus peduli? Karena kita harus mendidik ketika lahir, ya dah. Kemudian juga hidup bertata budaya, tata sopan santun, tata pokoknya semua, tata politik, tata negara semua. Pada saat kita bermasyarakat, terakhir tata ekonomi dong, supaya kita survive di sini. Itu kenapa kita harus peduli? Benar nggak kira? Boleh nggak? Tapi kalau kita nggak peduli sebenarnya. Boleh-boleh aja sih, suka-suka ya. Kalau menurut aku sih kita nggak mesti peduli ya. Oke. Sama Jambi gitu. Karena kita mau peduli atau tidak sama Jambi, ya hidup bakal berjalan terus gitu. Hidup bakal berjalan terus, Jambi juga bakal ada terus. Ada atau tanpa kita, ada atau tidak pedulinya kita sama Jambi, ya kita bakal hidup terus gitu. Ya kecuali kalau mati ya di tengah jalan ya itu lain cerita. Tapi kurang lebih sih, karena gini, teman-temanku banyak yang kemudian lahir di sini, sekolah di sini bareng, tapi pas kuliah, bekerja, menikah, bahkan menetapnya di luar Jambi gitu. Dan menurutku mereka nggak apa-apa, kita secara paralel hidup masing-masing. Dan menurutku sih nggak apa-apa ya. Menurut Amri nih, kira-kira ada nggak sih konsekuensi yang terjadi kalau kita memilih untuk tidak peduli sama Jambi?
Kalau aku simpelnya, kalau kita tidak peduli, maka jangan berharap suatu saat kita akan dipedulikan. Iya dong, orang kita peduli aja kagak, ngapain kita minta dipeduliin? Bener nggak? Tapi gimana? Kalau menurut aku sih yang bakal jadi konsekuensinya tuh menurut aku ya, itu kita bakal kehilangan satu topik. Kalau kita lagi pergi ke luar kota, terus berkenalan sama orang baru. Oke. Jadi kalau misalnya orang baru kan nanya tuh, asalnya dari mana gitu? Jambi. Dari Jambi. Jambi tuh di Sulawesi ya? Oh, Bener ya bang? ya. Iya kan? Enggak, di Kalimantan. Di Kalimantan? Iya, sering juga kan? Kayak gitu. Sering, betul. Gitu. Nah, terus Nah. itu apa tuh konsekuensinya? Ya konsekuensinya ditanyain kayak gitu, dan kalau misalnya kita ngerasa nggak peduli dan kita memilih untuk enggak kok aku cuma numpang lahir aja di Jambi gitu, udah sampai situ aja topik pembicaranya, dan kita bakal mengesampingkan topik itu terus ketika kita ngobrol sama orang baru lagi. Kita kenal sama orang baru lagi, terus ditanyain, oh Jambi ya, apa makanan khasnya di situ? Nggak bisa jawab, terus bilang, oh enggak, aku kurang tahu juga, bla bla bla. Kita menghindari itu terus sampai dengan ketika mungkin kita menikah, punya anak nanya, papa dulu dari Jambi ya? Oh enggak, papa cuma tampang lahir. Gitu aja terus. Apakah itu boleh? Sebaiknya tidak ya, karena itu kehilangan identitas dong namanya. Iya nggak? Iya, benar. Iya. Betul. Kalau menurutku sih itu pilihan ya. Oke. Ada orang yang memilih untuk itu ya silakan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Dan menurutku pribadi aku setuju sih. Kenapa kita harus peduli sama Jambi? Salah satunya itu mungkin soal privasi ya. Prionasi. Privasi gitu. Jadi kalau aku pribadi, ini sharing dikit ya, karena aku sebagai kapasitasku di sini sebagai penulis gitu. Jadi aku tergabung di development cerita itu ada yang namanya writers room gitu. Writers room itu adalah kelompok penulisan yang biasanya dikepalai oleh seorang penulis skenario yang sudah berpengalaman, sudah established. Nah, beberapa bulan yang lalu writers room tempat aku tergabung itu dapat project film panjang, dan filmnya itu bercerita soal keberagaman gitu. Nah, keberagaman, jadi dipilihlah ada karakter-karakter dari seluruh Indonesia yang mewakili Indonesia gitu. Ada 4 karakter dari Jawa ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada. Sampai akhirnya bosku bilang lagi, tambahin dong request 1, kan kamu dari Jambi nih, tambahin dong 1 karakter Jambi. Pada waktu itu, jujur ya, aku cukup bingung. Karakter orang Jambi seperti apa yang harus aku masukkan di situ? Kalau tetangga gitu, katakanlah kayak Sumatera Barat atau Sumatera Selatan, mereka walaupun stereotip, mereka sudah punya masing-masing identitas gitu. Kayak Sumatera Barat diidentikan sama orang perhitungan. Oke. Taimpi nak di teh, gitu, ya kan? Iya. Bajalan Badua nak di tengah, gitu kan? Ya. Takuruang nak di luar. Gimana tuh kurung di luar ya kan? Nah itu. Terus Katakanlah kayak Sumatera Selatan kan, besar omong kayak gitu. Besauta. Iya. Oke. Oke. Nggak boleh kayak gitulah. Mana lah orang Palembang mana? Nah itu kan ini ya stereotip. Oh stereotip. Iya. Oke. Terus begitu juga yang lainnya kayak Sumatera Utara yang apa sih kayak tukang gertak atau apa gitu. Nah ketika aku tarik ke Jambi, ini karakter seperti apa yang aku harus masukkan gitu? Aku bisa bang jelasin bang. Coba gimana? Itu ada karakter Jambi. Coba tanya. Nak kemana? Coba tanya. Nah kemana? Nggak ada lah. Apa lo kak Jo? Apa lo kak? Biasalah. Nah, itu orang Jambi bang. Nah, itu orang Jambi bang. Oh iya juga. Itu. Iya. Nah, bener nggak kira-kira? Benar, iya sih, benar sih. Tapi memang di situ saru sih. Jadinya kan karakternya itu tidak kuat gitu. Iya. Mau dibilang males, tapi dia kayak bukan males, tapi mungkin merahasiakan sesuatu ya. Bisa jadi gitu. Nah, jadi memang betul sih. Jadi krisis identitas gitu bang ya. Secara umum itulah kira-kira gitu. Nah, terus boleh dilanjutkan? Kalau kita coba generalkan mungkin, kayaknya rendah hati gitu. Dengan jawaban-jawaban tadi tuh mencoba merendah. Tapi saking rendahnya kadang ketika di argumen-argumen tertentu stuck di kalimat kami ini apola. Kami ini apola. Iya. Dadola. Dadola. Apu idak lah. Ya gitu ya. Terus. Iya. Jadi ketika aku juga perlahan sadar gitu,
bisa sih kayak gini, tapi memang kok tidak apa ya, dibilang lucu juga malah banyakkan ironinya gitu. Mau diangkat juga ada sedikit gimana sungkan ya buat mengangkat sesuatu yang seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya Pada akhirnya teman aku yang dari Jawa Timur yang nyelesain karakter itu. oke. Malah orang dari Jawa Timur yang menulis Menyelesaikan, iya. karakter tentang orang Jambi. Iya gitu. Dan aku ya oke itu bisa sih gitu. Walaupun karakter itu kayak ya anak toke sawit, terus juga apa sih anak toke sawit, mapala, peduli sama lingkungan. Ya, batu bara. Ya. Batu bara dong harusnya. Dah, lanjut. Oke. Lanjut. Terus Ya kalau menurutku sih ya itu sah-sah aja ya, boleh ya. Iya. Ada aja anak mapala yang anak toke sawit dan lain-lain itu. Oke. Apa lagi nih selanjutnya? bingung dia ya. Nah, jadi maksudnya tuh artinya di situ ada apa melihat anak Jambi ini mengalami krisis secara identitasnya tidak jelas gitu ya. Kira-kira seperti itu kan? Bisa jadi ya, bisa jadi juga memang kurang panutan ya. Kurang panutan. Iya, kurang role model gitu. Kayak katakanlah kayak di podcastnya Helmi Yahya, dia mau bawa aku ke Sumselannya gitu. Kalau Jambi siapa kira-kira yang jadi role model gitu? Siapa ya? Aku taunya Indah Jaya Nabila nih JKT ya kan? Oh iya. sorry. Sorry aku wota baru tapi wota TikTok biasa. Tapi mungkin tidak apa-apa, itu normal. Mungkin normal. Karena saking sedikitnya. Oh iya bisa jadi ya. Karena sedikit nih, siapa nih yang mau dijadiin panutan? Siapa nih yang mau dibanggakan? Apa nih yang mau dibanggakan? Jadinya ya apa yang ada. Oke. Iya, silakan masuk. Ya, boleh. Terus lanjut. Ya kan. Waduh, nggak begitu juga ya. Pasti bukan dari Jambi. Emang kayak mana tuh? Kalau dari Jambi kayak mana tuh? Dari Jambi mana Bujang Gadis mana? Udah ada yang datangnya? Bujang Gadis ya. Kayak mana? Bujang. Bujang Jambi kayak mana? Kalau itu lewat depan orang tua kayak mana? Oh, bukan gitu ya? Assalamualaikum, gitu bukan ya? Bukan, itu Abang None Jakarta ya? Beda. Terus lanjut. Nah, sampai mana tadi? Lupa kan? Lupa gitu. Jadi maksudnya bisa jadi lemah, bisa jadi enggak gitu. Iya, kurang identitasnya. Karena kurang panutan juga sih. Kurang panutan. Kurang panutan, dan di tengah-tengah kurang panutan itu role model dari sumber lain tuh bermunculan. Role model dari sumber lain. Iya. Oke. FYP TikTok kayak gitu kan. Jadinya ya mulailah yang tidak jarang aku dengar ya, kayak bahkan ada tuh di kafe-kafe yang baru kenalan tapi ngomongnya lo gue. Oh iya. Ya, ada beberapa. Lo tau gak sih perut gua litak banget nih. Litak banget perut gua. Gitu kan gitu ya. Macam itu. Ya, lanjut. Terus jadi bahkan anak-anak mudanya juga akhirnya bergaul dengan dengan bahasa-bahasa gaul dari luar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oh, artinya menurut aku gini, mungkin bisa nggak kalau aku simpulkan bahwa Bang Dani melihat bahwa anak-anak muda Jambi yang tidak peduli, sorry ya, kita harus bilang tidak peduli, yang akibatnya adalah hilang identitasnya itu sendiri karena dia nggak peduli, benar ya? Kira-kira seperti itu ya? Iya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ujungnya malah ke sana sih. Malah ke sana. Nah, jadi gini Bang, kalau saya pandang ya, memang anak muda Jambi yang ada sekarang memang sulit. Saya bisa tanya nih satu-satu. Siapa di sini yang tahu lagu Angso Duo? Tahu nggak lagu Angso Duo? Tahu. Siapa di sini yang tahu Simpang Sado? Sadonya lah ada lagi. Sadonya ada lagi padahal. Simpang Sado tahu? Tahu, oke. Sadonya udah pindah ke Kota Baru. Oh iya, Sadonya bahkan sudah pindah ke Kota Baru. Nah, terus juga siapa yang tahu kalau
kapan jembatan Orduri didirikan? Wah, udah perlu juga ya. Tapi teman-teman, ini fun fact. Siapa yang nyadar bahwa peresmian jembatan Orduri itu bisa dilihat pas kita lagi naik motor? Bisa kan? Bisa. Tahun berapa? Oh, udah aneh. Padahal macet loh tiap hari di situ, ya kan? Oke. Nah, jadi maksudnya tadi kepedulian tadi Ya. bisa berakibat seperti itu. Ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya menurut Bang Dhani? Apa yang memang anak-anak Jambi ini sekarang posisi kayak gini? Tentu kan mereka ada sebabnya. Apa sih sebabnya, Bang? Menurut Bang Dhani? Mungkin balik lagi ke awal ya. Ketika mau peduli itu tidak dapat penghargaan yang setimpal gitu kalau menurutku. Contoh? Dan diapresiasi. Contohnya apa tuh? Macam Ionia gitu. Oh, ini justru mikro ya. Aku kira kayak, oh aku peduli nih, aku forum Indonesia Muda gitu misalnya kan. Itu apa namanya, misal kayak mutik sampah di Car Free Day gitu, tapi nggak ada yang apresiasi. Bukan itu ya justru. Tapi justru kayak mikro. Cak Ionian kau nih gitu ya. Ya bisa. Tapi bentuk paling kecilnya ya kayak gitu. Oke. Jadi ketika mencoba melakukan sesuatu malah tidak dapat penghargaan, malah dicibir. Gitu. Oh iya, betul. Tapi apakah itu memang betul-betul cuma di Jambi? Karena kayaknya sifat manusia pada umumnya adalah susah melihat orang senang, ya kan? Bener ya? Kalau lihat orang berhasil kan susah ya. Biasanya ya orang saya mungkin ya mungkin. Betul. Terus? Tapi gini sih, kalau ini sharing dikit, kemarin pas ke Makassar. Di Makassar, oke. Ya, jadi kemarin kan aku lolos Story Lab. Story, oke. Story Lab Screen Academy itu diinisiasi sama Riri Riza. Oke. Jadi di sana aku kali kedua ke Makassar, dan pas nyampe sana tuh ngerasa experience-nya tuh, vibes-nya tuh memang budaya sana banget gitu. Oke. Mereka kalaupun ngomongnya pakai bahasa Indonesia, mereka tidak menghilangkan logat sama sekali. Oke. Jadi mereka pakai logat Indonesia Timur begitu. Oh. Dan aku yang di sana sebagai pendatang mencoba mengikuti. Dan sama sekali tidak dicibir kayak, bukan kayak gitu cara ngomongnya, atau semacam kayak gitu. Jadi aku merasa kayak, kok seru ya di sini gitu. Mereka bangga sama budaya mereka. Katakanlah paling kecilnya itu cara mereka berbicara gitu. Oke. Gitu sih. Dan ini true story ya, karena aku bawa ke sana tuh cerita soal Toraja. Dan aku mencoba mengikuti logat berbicara mereka gitu. Jadi ketika ngobrol-ngobrol bahkan sama orang Toraja yang asli, sampai ditanya, ada keturunan Toraja kan? Karena aku mengikuti logat mereka. Iya gitu. Jadi apa ya, kebanggaan seperti itu tuh yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lainnya sih. Anak-anak di beberapa daerah. Oke. Nah, jadi dari situ tadi kemudian yang saya pengen tahu, apa yang Bang Dhani tawarkan sebetulnya? Anak muda Jambi harus apa? Kalau menurutku simple ya, konsisten sih. Konsisten melakukan ya kalau berbahasa Jambi ya berbahasa Jambi gitu. Jangan kemudian ada yang pendatang datang, memang kita harus mempersilahkan, welcome gitu, terbuka. Tapi kemudian ya perlahan-lahan gimana kalau kita juga sambilan mengajari atau kayak ya berinteraksi lah kayak biasa gitu. Oke. Katakanlah kayak itu tuh orang Jepang nggak bisa ngomong. Iya. Maksudnya banyak yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Makudo Naruto, ya kan gitu kan? Iya. Bener kan? Jadi foreignernya yang mau nggak mau tuh harus ngikutin. Nah, mungkin cara-cara seperti itu juga bisa kita sesuaikan di sini gitu. Artinya perlu untuk membangkitkan kembali kebanggaan anak-anak muda Jambi dan membangkitkan kembali kepedulian anak muda Jambi terhadap kebudayaannya. Tepuk tangan dong buat Bang Dhani. Oke. Karena kita cuma 15 menit. Oke. Nah, kira-kira Abang ada kata-kata pamungkas untuk YouTuber, penonton YouTube. Apa ya? Ini sih
ketika kita ngerasa aduh ini nggak dapet support nih, nggak dapet dukungan nih dari siapapun lah, dari pemangku kebijakan atau siapapun gitu, ya terus aja sih konsisten gitu. Terus konsisten. Terus konsisten, karena ini lagi-lagi ya, kalau mau ditarik ya, aku bisa lolos ke Makassar Iya. itu hanya modal ngetik-ngetik 8-10 halaman, aku submit, terus oke, kamu kepilih. Pas kepilih aku nggak ngeluarin uang sepeser pun, diberangkatkan ke sana, berapa hari ketemu sama Riri Riza, sama Hana Al Rashid, sama siapa Yadi Lawrence dan yang lain-lain gitu. Belajar, main-main ke sana, balik lagi, dipulangin, dapat uang saku, itu free hanya karena modal apa? Modal ide cerita doang. Ide kayak premis, sinopsis, statement udah gitu. Tidak ada skenario jadi, tidak apa gitu. Hanya modal ide tapi bisa berangkat ke sana. Gitu sih. Jadi pesannya adalah act Ya. now. Ya punya ide, jangan cuma disimpan, tapi cari cara, cari kesempatan. Ketika ada kesempatannya, pakai, gunakan. Oke. Dani Wijaya Setiawan, Rumah Tumbuh. Tepuk tangan dong. Makasih. Terima kasih Bang Dani.